Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua, pada hari ini kita kembali belajar setelah kita mengikuti PTS pada minggu yang lalu. Pada hari ini kita akan belajar tematik C, makanan sehat, yaitu subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu PKN, siswa mampu memahami makna keberagaman dalam masyarakat. Kedua, siswa mampu memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Pelajaran bahasa Indonesia. 1. Siswa mampu memahami jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Siswa mampu menuliskan informasi dalam iklan. Siswa mampu memahami unsur-unsur dalam iklan. Pelajaran IPA. Pertama, siswa mampu memahami sistem pencernaan pada hewan, pemama biak. Kedua, siswa mampu memahami sistem pencernaan pada manusia. IPS, siswa mampu memahami interaksi sosial di lingkungan sekitar. Dan SBDP, siswa mampu memahami tanda mayor dan tanda minor pada lagu. Ciri khas SDIT Baitul Jannah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Ini bisa kita lihat secara tersirat di Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam iklan. Kita juga bisa melihat di At-Taubah ayat 70. Memahami sistem pencernaan, ada juga tersirat di Quran surah Mujadilah ayat 15. Kemudian yang 4, memahami interaksi sosial di lingkungan sekitar, ada juga tersirat di Quran surah Luqman ayat 18 sampai 19. Dan memahami tanda mayor dan tanda minor pada lagu, ada tersirat di surah Maryam ayat 93 sampai 94. Pelajaran pertama yaitu PKN. Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, misalnya tarian daerah. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, keberagaman agama. Indonesia itu mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, contoh perwujudan sikap memaknai keberagaman agama antara lain menghormati orang yang sedang beribadah serta saling menghargai antar sesama umat beragama. Yang kedua, keberagaman ras dan suku bangsa. Indonesia memiliki suku dan ras yang beragam. Jadi suku-suku tersebut menyebar seluruh provinsi Indonesia. Nah, selain suku, Indonesia juga memiliki ras yang beragam. Ras ini menyebabkan adanya perbedaan ciri fisik. Kemudian keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya di Indonesia ini meliputi adat istiadat, tarian tradisional, alat musik tradisional, kemudian alat musik tradisional, baju daerah, lagu daerah, serta senjata tradisional. Jadi budaya-budaya tersebut harus kita lestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau tersebar di seluruh Nusantara. Kemudian keberagaman di Indonesia ini harus disikapi dengan bijaksana. Jadi perbedaan suku, budaya, serta agama bukanlah penyebab terjadi perpecahan. Jadi keberagaman tersebut justru menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya dan lebih unggul daripada negara lain. Nah, adapun contoh sikap memahami pentingnya keberagaman dalam masyarakat sebagai berikut. Pertama, menghargai yang sedang beribadah, kemudian bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, budaya, yang beragam itu. Kemudian menghargai dan menghormati ciri fisik ras orang lain. Kemudian melestarikan budaya Indonesia, menyaksikan pertunjukan budaya daerah lain. Kemudian mengenalkan budaya bangsa kepada warga asing, dan mempelajari budaya daerah lain.
Nah, jika setiap warga sudah memahami pentingnya keberagaman, persatuan kesatuan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, selanjutnya bahasa Indonesia. Kita akan bahas jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi pesan atau imbauan tentang suatu hal yang suatu lembaga atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat umum. Iklan layanan masyarakat dapat berupa ajakan, pernyataan atau imbauan bagi masyarakat, ya. Nah, tujuan adanya iklan masyarakat ini yang pertama mengajak atau menarik perhatian masyarakat agar bersedia mengikuti ajakan atau imbauan yang disampaikan oleh pembuat iklan, ya. Kemudian sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai suatu kegiatan, program atau hal lain yang di lingkungan sekitar kita, ya. Kemudian berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak. Jadi iklan yang menggunakan media cetak sering kita jumpa di surat kabar, majalah, ataupun brosur, ya. Brosur biasanya dibagikan kepada khalayak umum, ya. Kemudian yang kedua iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik dapat dijumpai di radio, ya, televisi dan internet. Adapun jenis dan media yang digunakan, setiap iklan memiliki ciri yang sama, ya. Ciri-ciri iklan itu adalah memiliki tema atau topik, ya, kemudian memiliki kata kunci, ya. Jadi kata kunci yang digunakan dalam iklan biasanya berhubungan dengan topik yang disajikan, ya. Nah, menuliskan informasi dalam iklan. Nah, kalimat yang digunakan dalam iklan itu sebaiknya menarik, ya, mudah dipahami, bahkan mudah diingat untuk membuat iklan, ya, dan gambar mendukung isi iklan, ya. Misalnya iklan yang berisi manfaat mengonsumsi makanan sehat akan lebih baik jika disertai gambar contoh makanan sehat, ya. Nah, dari sekian banyak kriteria iklan, ya, yang terpenting adalah tulisan dan gambar yang dipilih sudah mewakili informasi yang ingin disampaikan. Nah, jadi, ya, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh gambar iklan masyarakat yang ada di buku cetak, ya. Nah, menjelaskan unsur-unsur dalam iklan. Iklan pada umumnya membuat unsur-unsur, ya. Salah di antaranya adalah kalimat yang digunakan harus menarik dan jelas, ya. Kemudian jenis tulisan harus mudah dibaca, tulisan besar, ya. Kemudian pemilihan warna gambar dan tulisan sebaiknya kontras. Kemudian gambar yang dipilih mewakili atau sesuai dengan topik iklan. Kemudian informasi yang disampaikan dalam iklan sejelas mungkin, ya. Selanjutnya pelajaran IPA, ya, menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contoh hewan pemamah biak adalah sapi, ya, kerbau, kuda, jerapah, kambing, rusa. Itu adalah jenis hewan pemamah biak, ya. Nah, makanan hewan pemamah biak ini adalah tumbuhan, misalnya rumput, ya. Nah, berikut organ pencernaan hewan pemamah biak. Yang pertama rongga mulut, kemudian kerongkongan, lambung, dan usus halus, ya. Nah, makanan dari abomasum akan masuk ke usus halus, ya. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Untuk lebih jelasnya ada di buku cetak halaman 5 tentang proses pencernaan sapi, ya. Kemudian ada usus besar. Nah, di usus besar terjadi proses penyerapan kembali air dari sisa-sisa makanan. Selanjutnya adalah anus. Sisa makanan dari usus besar dikeluarkan melalui anus, ya, seperti itu. Nah, kemudian menjelaskan sistem pencernaan pada manusia, ya. Materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Kita akan belajar tentang macam-macam organ dalam sistem pencernaan manusia, ya. Nah, energi dan makanan tidak dapat diperoleh secara langsung, tetapi makanan harus dicerna terlebih dahulu. Nah, makanan kita makan akan dicerna oleh sistem pencernaan tubuh kita, ya. Sistem pencernaan manusia yang pertama mulut, kerongkongan, lambung,
usus halus, usus besar, dan anus ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya IPS ya, interaksi sosial di lingkungan sekitar. Nah, sebelum masuk materi tentang interaksi sosial di lingkungan sekitar, mari kita mengenal terlebih dahulu pengertian dari interaksi sosial. Nah, interaksi itu adalah hubungan timbal balik ya. Salah satu contoh profesi yang dilakukan interaksi dengan lingkungan sekitar adalah nelayan. Misalnya nelayan, orang yang bekerja menangkap ikan. Nah, ikan merupakan salah satu jenis yang kaya akan protein. Jadi protein merupakan salah satu zat yang penting bagi tubuh. Pada saat bekerja, nelayan melakukan interaksi terhadap lingkungan. Sekarang mari kita mengenal apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Ya, interaksi sosial itu adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu, antar kelompok, ya, atau antara individu kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Contoh interaksi sosial pada pekerjaan nelayan adalah pada saat bekerja, nelayan memerlukan bantuan orang lain, seperti bekerja sama dengan lain untuk menangkap ikan, menyewa perahu untuk berlayar ya, menjual hasil tangkapannya di koperasi atau pasar ikan ya. Nah, ini adalah contoh interaksi sosial ya. Selanjutnya SBDP menjelaskan tanda mayor dan tanda minor pada lagu ya. Tanda mayor biasanya terdapat pada lagu yang bersifat seriang ya, sedangkan tangga nada minor biasanya terdapat pada lagu yang bersifat sedih. Contoh lebih jelasnya perhatikan ya ciri-ciri lagu bertangga mayor berikut ya. Lagu tanda mayor ya dinyanyikan dengan riang, kemudian dinyanyikan juga dengan penuh semangat, dinyanyikan dan diakhiri nada do ya. Sedangkan lagu tangga nada minor dinyanyikan dengan hikmat, bersifat sedih dan kurang bersemangat, diawali nada la. Nah, ini adalah tangga nada mayor dan minor ya. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah PKN kita mengetahui keanekaragaman budaya dan berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia ya. Kita mengetahui betapa pentingnya keberagaman dalam masyarakat dan memahami sikap pentingnya keberagaman dalam masyarakat ya. Pelajaran bahasa Indonesianya mengetahui jenis iklan berdasarkan media ya. Dapat menuliskan informasi yang terdapat pada iklan, kemudian dapat menjelaskan unsur-unsur pada iklan. Nah, pelajaran IPA-nya mengetahui dan memahami alat pencernaan pada manusia dan hewan pemakan biak. Pelajaran IPS mengetahui dan memahami berbagai macam interaksi sosial di lingkungan sekitar ya. Nah, sedangkan SBDP mengetahui dan memahami tanda mayor dan tanda minor pada lagu ya. Nah, selanjutnya Ananda ada latihan soal. Ananda bisa mengerjakan latihan soal. Ada di sini ada 10 soal ya. Nah, boleh Ananda kerjakan di buku tulis ya. Nah, kerjakanlah dengan baik ya, dengan tepat ya. Nah, demikian saja ya materi kita ya, sedikit Abi kasih kata-kata motivasi untuk kita agar lebih semangat. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Ini adalah pernyataan atau kata dari Nelson Mandela ya. Demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.